Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghasul salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ila ya sayyidi binazrah musilatil hadratil aliyah amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tausiah. Apa sih perbedaan manusia dengan hewan? Tentu semua orang bisa menjawabnya dengan benar. Jawabannya adalah akal pikiran. Tetapi ada satu lagi perbedaan yang sangat signifikan atau yang sangat penting. Perbedaan itu tidak diketahui oleh umat Islam, hanya sedikit orang saja yang mengetahuinya. Bila Anda ditanya, untuk apa Anda makan? Kemudian Anda menjawab, makan untuk hidup, makan untuk bertahan hidup, makan untuk menambah energi. Ini adalah jawaban yang benar tetapi belum tepat. Jika jawabannya seperti itu, maaf, berarti manusia sama dengan hewan. Mengapa demikian? Bukankah hewan makan untuk hidup? Bukankah hewan makan untuk bertahan hidup? Bukankah hewan makan untuk menambah energi? Lantas, apa jawaban yang benar dan tepat? Jawabannya adalah makan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana bisa makan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa kullu imri'in ma nawa. Artinya, segala perbuatan tergantung pada niatnya dan tujuannya tergantung pada apa yang diniatkannya. Hadis ini menjelaskan bahwa jika kita ingin melakukan suatu pekerjaan dan sebelum melakukan pekerjaan itu kita berniat, contohnya ingin makan dan sebelum makan berniat, aku makan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala lillahi taala, maka makan itu akan bernilai ibadah. Setiap butir nasi atau apapun yang kita makan akan bernilai ibadah, dan meninggal dunia saat itu meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya makan saja, ketika akan tidur, sebelum tidur berniat, aku tidur melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala lillahi taala, maka tidur kita itu akan bernilai ibadah, dan meninggal dunia ketika sedang tidur maka meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan berangkat kerja atau bekerja, kemudian berniat, aku berangkat kerja, aku bekerja melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala lillahi taala, maka berangkat kerja atau bekerja akan bernilai ibadah, dan meninggal dunia saat itu akan meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya makan, tidur dan bekerja saja, tetapi semua perbuatan yang baik akan bernilai ibadah jika diawali dengan niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata ibadah adalah bahasa Arab yang berasal dari kata amida ya'budu abdan atau abdun. Kata abdun yang berarti hamba sahaya. Jadi sebenarnya kita ini adalah hamba sahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hamba sahaya tugasnya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asrafah wa tarbiyah. Wa min al-ghas hadza zaman an-nazarah wal barakah wal karamah. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.